Hai ayah bunda, parent semua di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Eko dan saya berdua dengan anak saya Kahfi akan berusaha memperkenalkan metode pengajaran pemrograman untuk anak-anak dari sejak mereka kecil. Saya sendiri sebagai orang tua sangat ingin anak saya juga mengikuti jejak saya sebagai seorang programmer. Namun saya tahu memberikan pengajaran program untuk anak kecil caranya tidak boleh sama dengan orang yang sudah dewasa. Mereka tidak boleh dibuat punya perasaan terbebani, nggak boleh. Nah, caranya bagaimana? Saya sudah mulai meneliti acara ini dari sekitar 7 tahun yang lalu, yang kemudian saya tuangkan ke dalam komunitas bersama yang disebut WizKids Indonesia. WizKids itu adalah istilah untuk anak-anak kecil yang jago coding, jago matematika, dan jago fisika, serta bahasa Inggris dengan lancar. Nah, game seperti apa sih yang mereka bisa buat saat mereka masih kecil? Maka mari kita bersama simak game yang dibuat Mas Kahfi saat dia masih kelas 1 SD, 7 tahun. Berikut ini. Nah, seru banget kan? Bahkan saya sebagai orang tuanya yang mengajarkannya, kadang-kadang seru banget main-main lagi, coba ngalahin levelnya sulit banget. Nah, bagaimana itu semua bisa kita lakukan? Pertama-tama, anak kita biasakan punya perasaan senang belajar di mana aja. Kita bawa aja contoh-contoh soal, sambil jalan-jalan ke tempat yang mereka sukai. Kita misalnya, ayo kita menyelesaikan satu soal. Mereka senang banget, mereka akan senang belajar di mana aja. Kemudian, kalau parent bertanya, sebaiknya dari mulai usia berapa Pak Eko saya ngajarin anak-anak pemrograman? Maka jawabannya adalah kita sebenarnya tidak langsung mengajarkan pemrograman. Pertama, kita buat mereka terbiasa di depan laptop dulu atau komputer. Kita biarkan dia terbiasa main keyboard, ajarin klik kanan, klik kiri, tekan tombol start, dan saat itu kita benar-benar membiarkan mereka eksplorasi. Untuk waktunya, ayah bunda, parent silakan diatur aja. Apakah dibuat seminggu sekali atau sehari 30 menit, nggak apa-apa. Nah, yang pertama kali kita ajarkan ke mereka adalah kita biarkan mereka main-main dengan situs Games.co.id. Situs ini banyak sekali ada game-game yang pasti akan ada salah satu yang mereka sukai. Kalau yang wanita, yang perempuan, yang cewek bisa mungkin main-main game cara merias wajah atau masang boneka. Yang cowok biasanya nih lebih suka game-game yang sifatnya tembak-tembakan. Semua ada di sana. Nah, kenapa kita biarkan mereka main game? Karena mereka akan kenal banyak elemen-elemen game dan juga banyak konstruksi bahasa pemrograman tanpa sadar. Mereka tanpa sadar akan belajar sesuatu yang disebut dengan sekuensial, looping, branching, classing, instantiation, dan banyak lagi. Nah, kedengarannya rumit, iya, tapi saat mereka main game, mereka tanpa sadar akan menguasai itu. Nah, kemudian ayah bunda,
Cara pengajaran yang kita ajarkan di WizKids Indonesia adalah kita berusaha menerapkan 3 prinsip belajar yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Pertama, Ingarso Sung Tulodo, yang di depan memberi contoh. Kedua, Ing Madio Mangunkarso, yang di tengah memberi semangat. Yang ketiga, Tutwuri Handayani, yang di belakang mengikuti. Siapa yang memberi contoh? Yang memberi contoh adalah kami, para pengajar di WizKids Indonesia. Kemudian, siapa yang memberi semangat? Yang memberi semangat adalah ayah bunda. Ayah bunda tidak perlu mengerti coding, tidak perlu mengerti bahasa Inggris. Kami, yang perlu dilakukan oleh ayah bunda adalah memberikan semangat kepada putra-putrinya. Misalnya nih, berikan mereka reward. Dek, kalau kamu bisa menyelesaikan course yang ini, nanti ayah bunda berikan kamu permen misalnya. Atau ayah bunda akan ajak kamu jalan-jalan ke bukit yang bagus. Itu pasti ngebuat mereka semangat. Akhirnya mereka akan mengasosiasikan belajar dengan reward. Itu menarik banget. Nah, yang terakhir Tutwuri Handayani. Biarkan mereka mencontoh. Biarkan mereka mencontoh instrukturnya dan gurunya. Nah, pembimbingan itu kami bisa tawarkan di situs yang disebut dengan wizkids.id. Parent bisa bergabung dengan pendampingan yang sedang saya batasi untuk 48 seats pertama. Nah, di sini pendampingannya akan berupa full online. Jangan khawatir, kita berikan pendampingan full online untuk biaya murah sekali. Sebulan nggak sampai 50.000. Murah sekali kan, tapi kita pembayarannya per tahun. Jadi per tahun 500.000 untuk pendampingan selama 1 tahun. Di pendampingan itu kita akan bantu adik-adik menyelesaikan course-course yang kita berikan. Course-nya nanti akan ada yang di Udemy, ada yang di YouTube, dan kadang-kadang ada yang berbayar satu course-nya. Kenapa berbayar? Mungkin ada course yang rumit banget, sehingga kami akan berikan extra charge. Tapi extra charge ini murah sekali. Mungkin nggak akan sampai 75.000 atau 150.000. Sangat terjangkau untuk banyak kalangan masyarakat kita. Nah, kemudian orang tua nanti juga akan bergabung di komunitas WhatsApp agar bisa mendapat info upgrade progres anak bimbingnya. Nah, untuk anak-anak sendiri, kita biarkan anak-anak langsung mengenal teknologi high-tech yang sedang hit. Misalnya, kita menggunakan platform messenger yang disebut dengan Discord. Discord ini dipakai banyak perusahaan-perusahaan IT seperti Python, IBM, dan lain sebagainya. Mereka menggunakan Discord. Kita biarkan mereka terbiasa. Tanpa sadar, mereka akan menjadi orang yang sudah punya skill di bidang IT. Nah, kalau mereka sudah punya skill, akhirnya mereka akan bisa ngebantu teman-temannya belajar bareng komputer. Itu keren banget. Mereka akan belajar dan mereka akan bisa menjadi contoh bagi lingkungannya. Nah, setelah mereka confident, kita bisa ajak mereka ke gathering untuk teman-teman IT. Kita biarkan mereka ngelihat bagaimana sih programmer itu kalau kerja, bagaimana sih programmer itu kalau membuat game. Tapi tentunya ini saat COVID sebelum terjadi sih, kita belum tahu lagi kapan kita bisa ngumpul seperti ini. Mungkin masih 2 tahunan lagi, sayang sekali ya. Nah, tetap adalah pada dasarnya mereka akan confident menunjukkan progresnya. Kita ini kadang-kadang sebagai anak Indonesia, kadang-kadang ngerasa nggak confident kan, malu-malu dan lain sebagainya. Itu sebenarnya menjadi penghalangan untuk berprestasi banget. Setelah mereka confident, maka kita bisa ajak ke kompetisi-kompetisi. Kita bisa ajak mereka ke kompetisi. Misalnya di tahun 2019 kemarin ada Global Game Jam di Jogja. 3 hari kita belajar ngebuat game sampai bisa kemudian melakukan presentasi. Nah, teman-teman kita biarkan mereka anak-anak melihat teman-teman yang lain presentasi, untuk kemudian kita ajak juga anak-anak confident untuk presentasi seperti yang dilakukan Mas Kavi di sini. Kita simak sebentar. Tapi jelasin. Seru banget kan? Nah, jangan merasa anak saya terlalu kecil, Pak Eko masih terlalu kecil, nanti aja deh. Enggak, biarkan mereka gabung dulu aja.
ngobrol-ngobrol, ngeliat temennya, tahu misalnya saya nih sebagai parent, saya tahu banget, game apa sih yang anak-anak sukai. Saya akan kasih linknya, biarkan mereka main-main game, kemudian setelah mereka main game, kita arahkan mereka menyelesaikan course-course di WizKids Indonesia yang parent bisa akses di YouTube atau di Udemy. Begitu para ayah bunda se-Indonesia, adalah harapan saya agar kita bisa bersama-sama membangun Indonesia yang lebih bagus dengan punya anak-anak didik yang menjadi produser. Jangan sampai mereka hanya menjadi konsumen. Nggak apa mereka main game dulu, tapi kita arahin mereka nanti ngebuat game. Mereka tetap akan main game, tapi mereka akan tahu, oh ternyata game ini cuman gini cara membuatnya. Mereka akan tahu, oh aku juga bisa membuat game seperti itu. Mereka akan confident dan mereka akan menjadi generasi yang lebih bagus dari kita. Oke, itu para parents, semoga bermanfaat dan silakan bertanya jika ada hal-hal yang belum dipahami. Terima kasih, selamat siang, sore, malam, dan seluruhnya di Indonesia. Terima kasih.